Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan lagi, terus diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah. Maka alhamdulillah tak berlebihan kalau kita memposisikan diri mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya tentang belajar kita ini. Seperti tadi telah disebutkan, tema kita berada dalam bagian dari ilmu badi, muhassinat ma'nawiyah, yaitu al-muqabalah. Muqabalah secara harfiah artinya berhadap-hadapan. Oleh karena itu tes wawancara itu bahasa Arabnya muqabalah, karena dia berhadap-hadapan dengan orang yang mengetes. Gitu. Boleh ditampilkan? Ini kenapa ini? Ini dia pertemuan kita ke-6. Ini hubungannya dengan pertemuan khusus ilmu badi ya. Jadi dalam konteks ilmu badi pertemuan kita sudah ke-6 gitu kan. Tapi saya memberikan istilah tersendiri, yaitu balaghahnya balaghah Qur'ani. Karena kaedah-kaedah balaghah yang kita pelajari, kita orientasikan kepada Al-Quran. Adapun contoh-contoh yang di luar Al-Quran itu sebagai jembatan saja. Nah, terlihat di peta di slide posisi peta capaian sudah sampai di mana terkait dengan badi. Badi sebagaimana kita ketahui, ini diulang lagi, ada dua objek, dua disiplin, yaitu muhassinat lafziyah. Ilmu-ilmu yang membicarakan tentang keindahan bahasa dari aspek lafaz. Ada 3 pokok kajian. Pertama namanya jinas, yaitu kesamaan huruf akhir. Jinas itu adalah kesamaan bunyi, tapi maknanya berbeda. Ada Yahya. Yang satu artinya nama orang, yang satu artinya hidup. Ada Yazid. Yazid nama orang, ada Yazid fi'il mudhari' bertambah. Nah, itu 2 kata ucapannya sama, maknanya beda. Itu namanya jinas. Itu bagian dari keindahan lafaz. Ada Habibi, nama orang Habibi. Satu lagi Habibi, kekasihku. Nah, orang bisa jadi terkecoh. Yang kedua iktibas. Iktibas artinya mengutip dimaksud mengutip ayat Al-Quran atau hadis Nabawi. Dikutip kemana? Dikutip ke dalam kata-kata kita, baik bentuk kata itu adalah puisi atau prosa. Kita sisipkan potongan ayat. Boleh merubah atau sedikit gitu. Nah, itu juga salah satu keindahan bahasa. Baru yang ketiga, bagian dari muhassinat lafziyah, sajak. Alhamdulillah. Sajak itu udah bahasa Indonesia, sajak. Kesamaan huruf akhir. Umi kan nggak puasa. Nah, itu sudah kita lewati. Lalu masuk kajian berikutnya, bagian dari ilmu badi, yaitu muhassinat ma'nawiyah.
keindahan bahasa dari aspek makna. Kalau tadi lafaz. Akhirnya nanti digabung. Lafaznya indah, maknanya indah. Maknanya indah tinggi sekali. Semakin tak bisa dijangkau itu makna, maka bahasa semakin tinggi. Tahu itu? Makin tinggi. Jadi ada tingkatan bahasa. Ketika bahasa itu maknanya yang bersifat konkret, mudah dipaham, itu standar. Tapi semakin tinggi, semakin susah dipaham, nah itu bahasa itu semakin tinggi. Mohon maaf sebentar, ini ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sebentar ya, saya sedang Zoom ya, nanti telepon lagi ya. Assalamualaikum ya. Ya, semakin tinggi maknanya, cirinya semakin susah dipaham. Semakin susah dipaham, itu semakin tinggi maknanya. Gitu kurang lebih. Nah, Al-Quran tuh luar biasa. Contoh konkretnya alif lam mim, tuh ada yang paham. Padahal hurufnya huruf Arab. Mereka bangsa Arab kaget, geleng-geleng kepala. Apaan ini Yasin? Ada Toha, ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Oh, tinggi banget gitu kurang lebih. Ya, apa saja itu pokok bahasan dalam konteks muhassinat ma'nawiyah. Pertama tauriyah. Tauriyah dari kata warro. Warro yuwari tauriyah. Warro itu sendiri dari waro'a, kita kenal di belakang. Jadi kalau bersembunyi itu di belakang. Belakang apa? Bisa belakang pintu. Bisa belakang apa saja. Nah, dalam konteks bahasa yang disembunyikan itu makna. Ada seseorang menyebut kata kuda. Sementara yang pertama kali dipaham kuda yaitu binatang. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bukan binatang tapi mobil kuda. Itu dia sembunyikan. Lewat keindahan bahasa, maka makna kuda yang disebut itu menjadi tak dipaham oleh orang standar gitu kurang lebih. Orang-orang tertentu saja yang bisa paham. Dia kijang. Padahal sebenarnya maksudnya mobil, tapi orang melihat itu kijang binatang. Itu namanya tauriyah, disembunyikan. Di belakang Anda ada apa? Ada kursi. Terus di muka Anda ada apa? Tuh kata muka. Terus di muka ada papan tulis. Padahal yang dimaksud bukan di muka ya ada hidung. Tuh kata muka itu. Disembunyikan. Sembunyi di balik apa? Di balik kata belakang. Akhirnya ketika ditanya, di muka ada apa? Ada papan tulis. Kan lucu sekali, ketawa itu. Emang papan tulis di muka kamu kan ada hidung. Oke, yang berikutnya namanya tibak. Tibak berlapis. Latar kabun tobakon antobak. Dalam tafsir kemarin kita ketemu lapis. Bertingkat. Baru dari secara terminologis bertingkat, akhirnya menggabung dua kata yang berlawanan. Iya, berlawanan, pulang pergi. Dia pulang pergi jalan kaki ke LBIQ. Jadi gabung pulang sama pergi. Siang malam main mulu. Siang sama malam. Iya dah? Iya. Gitu. Dan di Al-Quran juga kemarin sudah diberikan contoh. Nah, sekarang posisi kita di muqabalah. Muqabalah. Tuh. Oke, slide berikutnya. Nih, muqabalah. Jadi tema besarnya apa saja? Berbicara tentang muqabalah. Pertama konsep, mafhum. Konsep, baik menurut bahasa maupun menurut terminologis. Yang kedua, ya sedikit perbandingan antara muqabalah dan tibak.
Muqabalah sama tibak sama tapi tak sebangun gitu. Kalau sama persis namanya sama dan sebangun. Sama tapi tak sebangun. Iya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia. Kita masuk pengertian. Asal muasal kata muqabalah secara morfologis dapat ditelusuri dari pecahan kata sebagai berikut. Qabalah, yuqabilu, muqabalah. Tuh, ketemu. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Qabalah polanya fa'ala. Kalau alifnya dibuang jadi qabila, yakbalu. Artinya menyambut. Qabala saling menyambut. Si A menyambut kedatangan si B. Itu menyambut. Ada makna berhadapan atau tidak? Ada. Berhadapan-hadapan. Masa nyambut nggak berhadapan? Nyambut nggak berhadapan namanya membelakangi. Ya dah? Nah, baru kemudian diambil makna itu dalam konteks bahasa menghadapkan kata dengan lawannya, pulang pergi, siang malam, turun naik, gitu. Itulah dan muqabalah. Dalam disiplin ilmu balaghah, muqabalah adalah menghadapkan beberapa kata, paling sedikit 2 pasang kata, ya, dalam suatu kalimat dengan beberapa kata lain yang artinya berlawanan. Lawan kata maksudnya. Pasangan kata-kata yang berlawanan dimaksud disusun atau tersusun secara tertib dan berurutan seperti pada pola berikutnya. Coba slide berikutnya. Tuh. A, ilustrasi. Terus B. Di muqabalah. Ada 2 kata, terus berikutnya didatangkan 2 kata sebagai lawannya. Siang kerja, malam istirahat. Tuh. Siang, katakan A. Kerja A. Dilawankan dengan malam istirahat. Berbeda dengan tibak. Kalau tibak AB. Iya. Siang kerja, malam istirahat. Coba kalau tibak siang malam kerja. Siang sama malam, satu saja. AB namanya. Nah, itu 2 kata, bisa jadi 3 kata. Siang belajar dan bekerja. Malam mengajar dan istirahat. Tuh, dilawankan 3 kata. Bisa juga 4. Muda belajar, bekerja, menanam, dan meminta. Tua mengajar, istirahat, mengetam, dan memberi. Ini yang dimaksud berurutan. Jadi kalau tidak berurutan seperti ini, maka itu menjadi tibak. AB. Sepang apapun kalau urutannya AB, itu namanya tibak. Pola di atas menunjukkan bahwa muqabalah dapat terjadi antara 2 kata dengan 2 kata. Antara 3 kata dengan 3, bisa juga terjadi antara 4. Ya, tidak menutup kemungkinan. Maka semakin banyak kata yang dilawankan, itu kan menunjukkan semakin tinggi potensi dan kemampuan bahasa seseorang. Ya tidak. Jadi enggak sembarangan orang. Apalagi kalau itu dilakukan secara spontanitas. Spontanitas ya. Oh, itu bagus itu dan enak didengar. Iya. Itu ilustrasi muqabalah.
Berikutnya Pak Jamal. Ini contoh. Musuh yang pandai lebih baik dari teman yang bodoh. Tuh, musuh sama teman. Pandai sama bodoh. Iya. Orang beriman cinta damai dan benci peperangan. Cinta sama benci. Damai sama peperangan. Menanam di waktu kecil, memetik di kala tua. Udah mau kawalah. Menanam sama memetik. Kecil sama tua. Nomor 4. Perbanyaklah menangis. Kurangilah tertawa. Tuh. Banyak sama kurangi. Menangis sama tertawa. 5. Kita yang menanam malah mereka yang mengetam. Kita sama mereka jadinya. Menanam mau mengetam. Dulu ketika Krismon tahun 89 atau 98 gitu, yang Pak Harto lengser. Siapa menabur angin, dia menuai apa? Menuai badai. Menuai badai. Enak emang di telinga. Menabur angin, dia menuai badai. Ya. Sekarang angin lagi ditabur di seluruh lini kehidupan. Egy Sujana udah mengajukan gugatan bersama teman-teman. Mudah-mudahan badai turun. Amin, amin. Nah, itu orang yang amin udah paham aja. Amin. Tambah istiqlal lagi saat. Istiqlal lagi. Ya, waduh. Dibikin terowongan. Itu, ya dia menabur angin Bu itu ya. Iya, Menuai badai. Semoga segera badainya. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke. 6. Mereka yang membunuh, malah kita yang dituntut. Nah, itu Habib Rizki. Mereka yang membunuh, kita yang dituntut. Iya. Terbukti. Mereka yang salah, kita yang dihukum. Gitu kurang lebih. Iya. Ya kan? Itu muqabalah. Oh, banyak ungkapan-ungkapan yang sering kita jumpai di media sosial. Kalau kacamata balaghah itu tinggi, namanya muqabalah. Kita sudah bisa mengidentifikasi gitu. Iya. Slide berikutnya, Pak. Cara terminologis nih, makna istilahi. Al-muqabalah ya ayyuta bimaknayain au aksar summa yu'ta bima yuqabilu zalika ala tartib. Muqabalah adalah menghadapkan dua kata atau lebih dengan dua kata lain yang berlawanan makna secara tertib. Tertib maksudnya A, B, B. Iya, selesai. Boleh Pak Jamal kalau ada yang mau tanya. Ini konsep bahasa sama istilahi. Kalau begitu kita sudah paham muqabalah. Muqabalah bukan monopoli bahasa Arab saja. Di budaya dan bahasa lain juga ada muqabalah. Penting polanya ya. Iya, penting polanya. Penting berlawanan. Berlawanan dimaksud tidak berlawanan beneran gitu, tidak. Pokoknya dalam konteks warna. Merah lawannya apa sih? Putih. Putih. Sama hitam lawanan enggak? Oh. Lawanan. Beda warna yang penting ya. Penting beda. Beda warna. Tuh. Gitu ya. Enggak selalu. Kita kan yang pakai hitam putih. Ya, iya. Tapi dalam konteks itu jalanan enggak ada hitam putih. Lampu merah, hijau, kuning.
Merah lawannya hijau di situ. Hmm. Terus disebutnya, saya tunggu ya nanti di lampu merah. Merah. Kenapa nggak Iya. bilang di lampu hijau? Kenapa? Karena merah berhenti. Ya, Jadi bisa nunggu. hijau juga ibu kalau mau berhenti berhenti aja. Ditabrak dari belakang. Apaan belakang nggak ada mobil? Siapa yang mau nabrak? Jangan ditimpalin, Bu. Melayu ya. Ini Kayak begitu modelnya. kalau saya tuh mau mengkaitkan sama bahasa. Di mana? Di lampu merah. Lampu merah itu udah nama. Nama itu dalam konteks bahasa namanya alam. Semua orang tahu. Kalau udah bilang lampu merah maksudnya itu di jalanan, bukan lampu merah di tempat-tempat yang lain. Lahir. Itu alam namanya. Lalu tadi pertanyaannya, lah kenapa merah? Enggak lampu hijau, padahal ada hijau, ada kuning. Nah itu alamnya namanya alam bil golabah. Golabah secara harfi artinya menang. Dari sekian Oh. warna, Yang dari yang sekian dimenangkan. warna yang dimenangkan oleh Dimenangkan yang akal merah. pikiran ada merah. Yang lebih unggul gitu. Bahasa kita ya lebih menonjol. Merah. Ya dah? Coba di apa kata merah itu memang luar biasa lebih menonjol. Ya, ketimbang yang lain. Iya. Berikutnya, Pak. Rapotnya merah, Ustaz. Benar. Merah. Terjadi Tinggal di demo aja. atau tidak? Rapot merah pemerintah gitu. Itu merah. Iya. Bawang merah menyeramkan. Nah, ini perbandingan. Tadi yang udah sebenarnya dipaham. Kalau tibak AB AB. Kalau muqabalah AA BB Saja. atau 3 AAA BBB. Nah, gitu. Makan nggak makan kumpul. Tibak apa muqabalah? Mukobal. Tibak. Tibak itu. Tibak. AABB. Tibak. Makan tibak, tidak makan. Makan lawan tidak makan. Kumpul. Iya. Nah, tibaknya ada 2 dulu ya, tibak salam, tibak ijab. Itu salam. Karena dilawankan dengan yang negatif. Oh. Makan tidak makan. Kalau pulang pergi jalan kaki tibak, tapi ijab. Kalau Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tuh. Nanti ada menarik lagi. Lam yalid walam yulad. Tuh, tibak. Tibak. Yalid sama yuladnya. Yalid melahirkan, yulad Dilahirkan. melahirkan. Lawan apa bukan? Lawan, ya. Lawan. Itu. Kemudian kul huwallahu ahad. Nanti akhirnya juga ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ucapannya sama. Maknanya beda. Ya, beda. Tuh namanya jinas. Ahad. Ahad. Jinas. Iya. Bukan tauriah Ustaz ya? Hah? Bukan tauriah. Bukan. Kan ucapan sama itu. Dua Sejenis. kata ucapannya sama. Iya. Iya. Slide berikut. Slide berikut. Itu Ustaz, Tauria itu hidung belang, Ustaz. Ya? Hidung belang Tauria kan, Ustaz? Apa? Hidung belang. Oh, Bukan, itu mah kinayah. Kinayah. Belang. tahu. Ya. Baik. Tauriah itu yang Kinayah. menuju itu Mas. Ada lagi yang pelit kinayahnya apa itu? Butuh jasa. Cap jahe. Kopi Angkat jahe. gesilan. Cap jahe Ustaz. Buntut kasiran. Butuh tempat. Ya itu kinayah. Iya. Bahkan kemarin kita ketemu itu latar kabun apa wakan antawak Antawak. kinayah.
dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tapi Allah kinayakan dari satu lapisan ke lapisan lain. Itu kinayah. Ya, tibak A, B. Contoh, berkata atau diam adalah ibadah. Tuh, berkata sama diam. Demikian juga mencintai dan membenci. Cinta, benci. Iya. 2. Seorang mukmin memulai pekerjaan dan mengakhirinya selalu dengan berdoa. Mana yang tibak? Dan mengakhirinya. Memulai dan mengakhiri. sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ma akhirah. Nah. Oke, kemudian muqabalah AA BB contoh. Bang Beca pergi pagi, pulang sore. Pergi pagi, pulang sore. Iya. Muda menanam, tua mengetam. Iya. Kalau model peribahasa begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ada muqabalah apa ada tibak? Berakit ke hulu. Tibak. Muqabalah dong 2. Muqabalah 2. Berakit-rakit sama berenang. Iya, ke hulu sama ke tepian. Tuh gitu ya. Iya. Selesai. Berikutnya Pak Jamal. Nah ini. Contoh ini. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. 2. Tibak ya. Muqabalah. Tertawa sama menangis. Qalil sama kasir. Ini tinggi. Udah terasa tingginya. Kalau kita belum sampai, kita di bawah. Jadi tawanya sedikit, nangisnya banyak. Siapa? Mereka. Nangis makna pertama yaitu dalam artian standar, benar nangis. Sujud nangis. Di ruku nangis. Takbiratul ihram nangis. Kalau kita takbiratul ihram ketawa. Ruku ketawa. Sujud ketawa. Wassalamualaikum langsung kabur. Kalau mereka tambah nangis. Udah nggak mau salam. Karena begitu mesranya dengan sholat sebagai media sarana komunikasi dengan Allah. Gitu kurang lebih. Ya. Nah, baru makna kedua. Nangis, bisa nangis. Kalau nggak ada motivasinya. Bisa ada motivasi kalau nggak mikir. Bisa mikir kalau tanpa hati. Tuh, gitu. Larinya ke hati jadinya. Lah emang ibu nggak punya hati apa? Berarti amalnya kayak apa ya Sete? Hah? Iya baru takbiratul ihram udah nangis gitu. Nah, ketika ibu bertanya, udah takbiratul nangis, itu nangis yang ibu sebut itu nangis dalam artian harfiah. Tahu itu? Dalam artian harfiah. Kenyataan gitu. Kenyataan aja susah satu. Iya, hakiki. Tuh, lebih menunjukkan lagi siapa kita. Nah, itulah. Nangis dalam artian harfiah saja tidak. Dan ada orang-orang tertentu atau kita juga bisa merasakan ketika mau menangis, kita malu. Akhirnya kita alihkan jangan sampai menangis. Itu kan perang batin. Luar biasa. Apalagi kemudian umpamanya lagi jadi imam begitu menghayati. Mau nangis kan susah, itu harus di-stop itu. Kalau nggak di-stop nangis terus makmum gimana nanti? Nah, makmum yang standar paling komentarnya begini, ini orang mau sholat apa mau nangis sih? Tuh kacau apa enggak ya? Kacau apa enggak? Lagi sholat sendirian, sujud itu nangis
bukan perkara gampang, perkara susah. Bagaimana itu? Dia mampu mengorek segala dosa yang sangat dirahasiakan. Itu padahal nggak ada yang tahu, cuma dia saja sama Allah. Itu susahnya kayak apa? Susahnya kayak apa? Oleh karena itu etika dakwah itu jangan langsung minta, ngaku dulu. Harus diurut. Rabbana zalamna anfusana wa illam itu mengaku zolim. Ketika zalamna anfusana bukan cuma di lidah, ya Allah kemarin saya menzolimi orang. Ya Allah dulu saya begini. Ya Allah. Tuh. Loh, susah juga itu. Akhirnya pusatkan ke orang yang paling pertama harus dihormati kepada orang tua umpamanya. Itu yang kemudian mendorong kita menjadi tambah dekat dengan Allah. Dan puncak kedekatan itu menjadi misteri bagi sementara orang saat ada di depan Ka'bah nangis. Saat di Multazam nangis. Saat di Raudhah nangis. Tuh pertanyaan, kenapa nangis? Nggak ada yang bisa jawab. Paling kalau ditanya, saya nggak tahu. Padahal kalau dianalisis, nangis itu karena ketidakmampuan beban, menahan beban. Bebannya apaan? Nikmat. Nikmat beban apa bukan? Beban juga. Beban paling berat itu nikmat. Nikmatnya apaan? Itu puncak kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat. Nikmat notabene identik sama beban, maka psikologis kita, batin kita tak mampu menahan. Lalu air mata yang keluar. Tuh nikmat. Ini ada ibu-ibu apa ini? Bu Fauziah ya? Bu apa lagi? Bu Fauziah. Benar, ada benar. Ada. Bu siapa lagi? Hah? Dulu waktu nikah masih gadis itu. Nangis apa enggak? Tuh kan. Saya cuma ingin memasukkan makna itu, paham. Coba gadis lagi nikah nangis, emang kenapa? Nggak tahu dia nangis. Itu ilustrasi bahwa nikmat adalah beban. Luar biasa. Dan nikmat paling tinggi adalah dekat dengan Allah. Dekat baik secara batin maupun fisik itu disimbolkan, ditandai, dialami, diberikan kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Nabi yang lain nggak Mi'raj. Oleh karena itu komentar seorang sufi terhadap Mi'rajnya Nabi sampai pada puncak terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas 2 busur bainal qausain gitu ya. Gitu 2 busur itu. Apa komentar sufi? Kalau aku jadi nabi aku nggak mau turun lagi. Tuh gitu. Maka seorang sufi memang begitu ketika melakukan kontemplasi dengan zikir, mendapatkan kedekatan sampai kepada Allah, lalu diistilahkan dia menyatu dengan Allah. Istilah tasawufnya itu fana. Fana lebur. Lebur dalam artian diaplikasikan dalam makna kesehariannya, yaitu sudah tidak memiliki sifat-sifat tercela. Itu fana tuh. Nggak ada tercela. Kalau kesandung saja dia minta maaf sama batu. Batu kan makhluk Allah. Maka masuk ke tingkat makomat station berikutnya yaitu bako. Bako kekal harfiah, tapi dalam konteks tasawuf bako itu yang dia miliki hanya sifat-sifat terpuji. Yang memiliki sifat-sifat terpuji kan cuma Allah. Baru sampai pada puncak namanya ittihad, menyatu. Itu nikmat. Boleh jadi dia mengomentari Mi'rajnya Nabi nggak mau turun. Dia nggak mau turun kalau sudah bako. Turun dalam artian meninggalkan sifat-sifat terpuji, masuk ke sifat tercela. Demikian.
Nah, ini kembali ke falya haku qalilan. Tinggi sekali. Wal yabku kasiran. Nangis. Jadi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong itu bukan berarti nggak punya otak, nggak punya akal, nggak punya pikiran. Saking dalamnya. Kita juga begitu. Dinasehatin udah diinin udah, kalau udah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Allah juga mempunyai sifat kayak begitu. Udah dinasehatin, dikasih nabi, dikasih ayat Al-Quran, dikasih mukjizat, masih saja nggak percaya sama kebangkitan. Apa kata Allah? Udah kasih kabar gembira saja. Bi'azabin alim. Fabashirhum. Udah kasih kabar gembira saja. Coba. Oke. Ustaz, Contoh, ya. Ustaz, berkaitan dengan At-Taubah 82 ini, kalau saya lihat di ayat sebelumnya, ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang tidak mau pergi berperang. Ayatnya farihal musallafuna, intinya ini Allah itu nyindir mereka yang tidak mau diajak berperang. Kemudian Allah biarkan mereka, pada akhirnya Allah ayatnya. Ya, enak kalau Farihal ditampilkan. mukallafuna bima ta'adil khilaf Rasulillahi fasarihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yaqulun. Lalu kalian kafir qalila wal yakfu katsiran jazaa'an bima kanu. Itu berkaitan orang-orang munafik yang enggan diajak jihad. Ya terus kenapa? Maksud saya berarti bukan berkaitan dengan ketika kita menangis karena menangisi dosa gitu. Berarti kan dikaitkan dengan lihat satu kalilan banyak kira kita menangis dikaitkan dengan menangisi dosa gitu. Terus, saya belum paham itu. Kan Al-Quran itu solih likuli zaman wa makan. Kalau tertumpu pada itu saja, itu bukan salah, benar. Tapi kan kita harus menangkap hidayahnya sesuai dengan zaman kita. Bukan cuma itu saja, semua ayat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma bil 'adli dan seterusnya umpamanya. Lah itu bukan cuma sekedar informasi berita sebuah peristiwa. Tapi dalam konteks kekinian kita harus pahami sesuai dengan konteksnya, makanya harus dimaknai secara kontekstual. Iya. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan cuma waktu itu saja. Ketika Rasulullah membangun ukhuwah antara muhajirin dan ansar. Oleh karena itu kalau buka tafsir Al-Baghawi atau Aisarut Tafasir, dia secara rinci apa hidayah ayat ini. Nah, gitu pelajarannya. Demikian pula terkait dengan faliyat haku qalilan wal yabku katsiran. Itu Allah lagi ngomong Al-Qur'an. Ngomong kepada siapa? Kepada kita. Bukan kepada umat pada waktu itu saja. Iya tuh. Iya. Jadi demikian kita harus memahami Al-Qur'an. Iqra tuh. Bukan cuma waktu itu saja. Apalagi Iqra bukan cuma objek bacanya bukan yang huruf saja. Yang bukan huruf juga. Itu sebagai objek Iqra. Nah, kita ini lagi belajar, lagi mengamalkan Iqra. Oleh karena itu kita awali dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Itu maksudnya Adam. Yang menciptakan Adam. Baru kemudian khalaqal insan. Baru itu yang di luar Adam. Min alaq. Kalau Adam kan bukan min alaq. Jadi kayaknya begitu. Ya, ada lagi yang lain. Nah, kita teruskan Pak Jamal. Contoh nomor 2 itu.
Jadi Ustaz, tadi Ya. Al-Quran sahih likulli zaman wa makan Hmm. itu walaupun kadang-kadang dalam satu ayat itu bercerita tentang katakan tentang A, tentang B, itu boleh kita pahami maksudnya setengah dari ayat itu Ustaz, sebagai hujjah atau sebagai dalil. Atau gimana Ustaz? Kadang-kadang Ini saya saya udah tentang tahu ini. pertanyaan Bu Muji tadi itu bukan ayat itu berkaitan dengan orang yang nggak mau perang kan gitu. Jadi kan Iya. Iya. kadang-kadang tuh saya baca satu ayat tuh terkadang hubungannya seringnya sih ada hubungan, tapi ada yang tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu gimana Ustaz? Agak abstrak sekali ya. Coba dikonkretkan gimana? Nah nih, Nggak ada yang nggak ada hubungannya. Kalau memang sementara kita menangkap tidak ada hubungannya karena belum nangkap. belum. Apa sebab? Sebab Al-Quran buat manusia, hudal linnas. Hudal linnas bukan cuma waktu itu saja, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat termasuk kita sekarang. Oleh karena itu saat ada di zaman kita dan kita mau memahami, ya harus dikontekstualkan dengan kita. Gitu, dengan zaman kita. Nanti juga pada zaman yang lain. Gitu. Saya beri contoh umpamanya. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Wabtaghu. Kalau dulu kan habis sholat salam, terus yang dagang, yang bertani. Tapi dalam konteks kemajuan sekarang ini di dunia bisnis kah, dunia yang lainnya, fantashiru fil ardi, tembus itu pasar. Dia masuk ke kantornya, tapi lewat teknologinya yang ada, dia sudah komunikasi dengan pasar di dunia. Itu kan maknanya fantasyiru fil ard. Makna harfiahnya terus pada keluar dari masjid. Boleh juga Ustaz ditafsirkan maksudnya piknik boleh Ustaz ya? Hah? Piknik. Tapi harus nggak boleh keluar dari koridor syariah. Ya, maksudnya kan saya sering dengar kata kalau orang mubalik itu bilang kalau bercerita tentang tadabbur alam, ayat itu dikutip fantasyiru fil ard. Maka bertebaranlah kalian. Mereka dalam penjabarannya itu gitu kan dengan bertebaran maksudnya keluar dari rumah. Katakanlah Pak Tarjani mau jalan-jalan Ustaz. Habis Ya, sholat langsung jalan gitu ya. Jalan-jalan. Boleh. Ya kan? Boleh. Puncak Ustaz lihat pemandangan air terjun. Nah, kan? Padahal konteks ayat itu kan waktu itu bercerita tentang sholat Jumat dulu kemudian bertebaran, tapi dia potong fantasyiru fil ard gitu. Iya. Iya, tetapi harus konsisten. Katakan fantasyiru fil ardi jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak keluar dari koridor syariah. Tadabbur. Nah, saya melihat nih karena dengar kata tadabbur itu nggak dipahami oleh banyak orang. Apa pengertian tadabbur? Mensyukuri nikmat Allah. Lah, mensyukuri mah tasyakur aja. Tasyakuran kita melalui alam gitu. Bukan begitu maksud saya. Allah menggunakan kata punya makna spesifikasi sesuai dengan kata yang digunakan. Tadabbur tuh dari kata dubur. Oh iya. Iya. Dubur Belakang. artinya apa? Belakang. Paham itu? Itu begitu memaknai kata. Berarti salah bahasa ya? Berarti salah dong Ustaz, tadabbur. Bukan salah, nggak benar. Jadi lebih tepatnya begitu menelusuri makna. Nah, saya belum selesai. Oh, selama ini kan tadabbur alam tuh kayaknya bagus gitu. Emang bagus. Itu tafakur yang ada. Oh iya, gelombang, ada ke pantai itu, ada angin, ada gelombang, ada buih, ada macam-macam segala macam orang, ada kapal. Itu kan mikir itu. Tapi kalau Allah menggunakannya tadabbur, maka harus ditangkap kedalaman maknanya. Dubur artinya belakang.
Belakang bukan dalam artian harfiah saja. Dubura kulli sholah. Itu setelah sholat. Ada wirid itu dubur kulli sholah. Tapi dalam konteks tadabbur, kita berpikir lalu kemudian melihat ke belakang. Kita berkendara. Tuh lihat tuh spion tuh. Melihat depan apa ngelihat belakang. Itu dia tadabbur. Belakang ada orang nyebrang apa enggak? Di belakang ada mobil apa enggak? Itu dubur itu. Nah, coba diterapkan ketika Allah menggunakan kata afala yatadabbarunal Qur'an. Apa itu belakang? Akibat. Tahu nggak akibatnya kalau nggak mau mikirin Al-Quran, nggak berpegang teguh? Apa akibatnya? Sesat. Nabi udah pesankan. Lantadillu ma intam. Kalian nggak akan sesat kalau berpegang teguh. Jadi kalau tidak berpegang berarti sesat. Gitu. Itu dubur. Sesat di depan atau di belakang? Belakang, akibat itu. Akibat nggak berpegang Al-Quran. Pokoknya ayatnya yang kemarin. La yakhidil mu'minunal kafirina auliya. Orang mukmin jangan milih orang kafir sebagai pemimpin. Dipilih juga, maka dia nggak berpegang apa Al-Quran. Sesat apa enggak? Sesat. Baru pada nyesel. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Tapi nggak nyesel dia. Nggak nyesel juga Ustaz, biasa aja tuh. Itu kalau nggak nyesel Iya, pada B berarti aja. jipatan. Mana Pada ada B aja di itu. Mereka biasa aja. Bu Hilwan kemarin tuh pilihan. Iya, jadi kesesatan yang paling sesat adalah yang tak merasa sesat. Pada biasa aja. Parah. Repot. Dablak. Dan azab yang paling dahsyat adalah yang terasa nikmat. Waduh. Padahal diazab Itu ya. aja. Iya. Nikmat. Isti- Makanya Allah istidrak jadi juga. nggak salah. Pakai katanya fabashirhum. Udah kasih kabar gembira. Emang gembiranya di situ kok. Udah kasih kabar gembira aja. Kan tinggi banget itu bahasa. Ntar ketemu azab baru. Iya. Ya sudah itu sebetulnya. Tuh, daging ditusuk-tusuk azab apa enggak? Di sate. Oh, lah iya, saya mau menerangkan bukan sate. Itu nikmat apa enggak? Nah itu. Ya sudah, jangan diterusin. terusin Pejamal. Baik. Terusin nyatenya. Iya. Oh Ustadz, berarti dapur itu dalam bahasa Indonesia mungkin asalnya kali ya, dubur. Beda. Dapur selalu di belakang Ustadz di rumah biasanya. Ini menarik Pak Jamal itu. Memang fa dalam lidah Arab berubah jadi b. Filipin, bilibin. Dafur. Bilibin itu Filipina. Bilib, B. Iya. Iya. Dan terus kita P, dia B. Dapur, tadinya dubur gitu kata Pak Jamal. Ayo dapur di belakang, rumah zaman dulu. Iya, jadi rumah sekarang dapur di depan. Di depan. Iya. Kalau rumahnya sempit depan pintu malah. Nah kan memang zamannya udah bolak-balik ya. Yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf Ma'ruf mungkar. Ma'rufnya yang mungkar. Yang ma'ruf jadi wakil. Ya. Baik, ini lanjut lagi Ustaz tadi. Iya. Oke, contoh nomor 2 ini. Fa'amma man a'ta. 1, wattaqo 2. Wasaddaqa bil husna 3. Fasanu yassiru lil yusra 4. Terus disandingkan dengan amma mambakhila itu 1. Istaghna 2. Wa kadzdzaba 3. 4 lil usra.
Boleh sanu yasiruhu lil usra, boleh lil usri saja sudah cukup. Atau memberi. Ini bakhil tuh, pelit, nggak memberi. Oh, Ittaqo, bertakwa. Bertakwa itu ada unsur butuh. Ya? Maka istaghna, sombong, merasa kaya. Merasa cukup ya. Sodako, ini kazaba. Yusro, mudah, Udah. susah. Cobalah. Iya. Memberi terus dia bertakwa. Ketiga ini. Ketiga. Qala Khalid bin Sofwan yasifu rajulan. Seseorang bernama Khalid putra Sofwan. Dia menggambarkan, memberi sifat menggambarkan seseorang. Laisa lahu shadiq fis sirri wala adu fil alaniyah. Nah, ini kan susah dipahami. Orang itu atau dia nggak punya teman pada waktu sendirian. Pada waktu dirahasiakan maksudnya pada waktu sendirian. Dan nggak punya musuh pada waktu rame-rame. Saya terjemahkan apa adanya yang dinampakkan, ya. Waktu sendiri nggak punya teman, waktu rame-rame nggak punya musuh. Kaji kita yang pertama sodik, dihadapkan dengan adu. Yang kedua sir, dihadapkan dengan alaniyah. Alaniyah. Susah nggak memahaminya itu? Susah. Semakin susah, bahasa semakin tinggi. Oleh karena itu, kecerdasan seseorang, ketinggian budaya bangsa, itu dilihat bahasanya. Bahasanya. Bisa dipaham. Dan itu menunjukkan kecerdasan. Dalam konteks kekinian pendidikan. Orang-orang terdidik tuh ngomongnya susah-susah. Kita baca buku nih, KUHP. Cerita tentang hukum. Bahasanya bahasa Indonesia. Tapi paham apa enggak? Belum tentu. Ya, sebab dia harus punya ilmu khusus. Belum lagi bahasa kedokteran. Iya, betul. Iya. Makanya di dunia kedokteran kita emang paling mudah dibohongin. Suntik aja udah. Ntar, aduh macam-macam. Sekarang udah mulai terbongkar kedustaan. Ya, Pak Jamal udah vaksin? Hah? Belum, Ustaz. Belum, masih muda. Iya. Yang tua dulu udah habisin. Pilihannya vaksin apa enggak? Hah? Saya nunggu vaksin habis, Ustaz. Orang udah diimpor lagi. Udah expired yang ada. Udah diimpor lagi. Luar biasa. Oleh karena itu sekarang yang sedang beredar bukan pandemi, tapi pandemi. Ya tidak rencanakan. Itu susah. Nah, kita kembali ke pokok persoalan. Laisa lahu shadiq fis sirri wala adu fil alaniyah. Dia nggak punya teman fis sirri. Pada harfiahnya pada waktu rahasia. Kan susah itu, gimana? Terus wala adu fil alaniyah. Dan tidak punya musuh pada terang-terangan. Nah ini terbuka pintu tafsir. Ini baru bukan Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran? Oleh karena itu diberi koridor. Ada hadis menjelaskan. Ada rambu-rambu lain yang menjadi instrumen tafsir agar tidak menyimpang. Apa itu diantaranya selain Al-Quran dan hadis? Yaitu SDM. Maka tafsir orang orientalis menjadi berbeda dengan
tafsir orang-orang yang apa namanya, ya Belajar sungguhan. iya, yang beneran mukmin. Di kalangan mukmin sendiri menjadi beda-beda karena latar belakang. Latar belakang tak lain adalah SDM. Kalau yang Mu'tazilah, beda tafsirnya. Kalau Sunni, beda. Kalau Khawarij, beda, dan seterusnya. Iya. Nah, ini yang lebih dicerna, contoh berikutnya nih. Al-la'im ya'fu indal ajzi. Orang hina, ya'fu memberi maaf ketika lemah. Ya, lemah tidak mampu. Wal karim ya'fu indal qudrah. Orang mulia itu memberi maaf saat mampu. Paham ya? Ya. Ini terbalik nih Ustaz ya. Enggak beneran. Nggak, maksudnya laptopnya terbalik. Maksudnya gini, Iya. Ustaz. Ah. Di saat dia tidak mampu, maksudnya dia lagi berkuasa. Gitu, Tidak tapi Ustaz, mampu, ya. tidak berkuasa. Tidak Di saat berkuasa. Tidak Tidak berkuasa, memberi maaf gitu. Hmm. Sementara kalau orang itu lagi mampu, Oh iya. Nah, sampai situ aja mentok. Ayo, Bingung. bingung. iya orang hina Orang hina memberi saat maaf. tidak mampu. Saat Saat tidak tidak mampu. Nah, iya Saat lagi tidak berkuasa mampu. dia nggak mau maafin. Tuh. Injak. Nah, Hubungannya ke situ aja. Lah iya kan kenyataan. Sudah merasakan kok. sebelum ke situ mungkin ilustrasinya secara individual. Saya berilustrasi begini. Ini kata kuncinya pada lemah, pada kudroh. Saya naik bis, gelantungan, pegangan gitu kan, karena berdiri, terus ngantuk, terlepas tangan, Nabrak orang. sikut kena kepala orang, maaf, tuh, maaf. Maka orang itu memberi maaf. Memberi maaf saat mampu. Karim. Dia mulia tuh. Paham? Itu orang mulia itu. Padahal dia bisa balas nggak? Bisa. Bisa. Tuh. Tapi dia enggak. Padahal mampu. Itu mulia. Itu dia. Al-Karim ya'fu indal qudrah. Al-Karim. Al-Karim. Iya. Lalu yang kedua. Ada orang di depan. Kita jitak kepalanya. Terus kita minta maaf. Jitak sengaja atau ditendang, maaf. Itu laim tuh. Indal ajzi. Laim. Hina itu. Sengaja kok minta maaf. Baru kalau mau ditarik kepada kondisi bangsa pada saat ini. Ya dah. Kemarin dia cerita Bipang pokoknya. Maaf, salah. Itu orang sekitarnya pada ngebela itu. Laim itu laim. Salah ketik lah, jaksa salah ketik. Ya dah. Oh itu sejak awal, Masya Allah. Dulu ada yang pertama sekali itu kesalahan dalam tanda petik. Ada surat, ada keputusan ditandatangani. Salah. Namanya beda. Belum dibaca. Belum baca. Astagfirullahaladzim. Lupa tip X. Laim. Lemah. Nah kalau si Egy Sujana udah secara vulgar mengatakan ketidakmampuannya, suruh mundur. Egy Sujana biar bagaimanapun nggak bisa nyuruh mundur presiden, kecuali tukang parkir.
Pasti itu mundur. Nggak bisa. Nah, tuh, itu mundur ya. Bapak ketika saya nyebut mundur dalam artian yang konstitusi. Terus saya bilang ada tukang parkir. Nah itu namanya apa dalam balako? Gitu kurang lebih. Ya, tauriah. Tauriah. Nah, itu yang ditanya tadi. Iya, disembunyikan. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Apa Ustaz? Oh, boleh. Apa Ustaz? Iya. Saya belum punya. Kalau tadi ada nih, sebenarnya orang dia beri maaf saat mampu, batas itu dia deh. Suaranya Bu. Suaranya hilang-hilang. Suaranya putus, Bu Hilwani. Oh, sorry putus. Coba tenang dulu. Yang Ambil ya, lapas. yang ini. Yang sementara orang mulia memberi maaf saat dia mampu, saya kurungin mampu untuk membalas perbuatan orang tersebut, tapi dia memberikan maaf. Iya. Betul. Iya. Nah itu belum Yang selesai penegasannya. Tuh dia orang mulia. Iya. Ya. Nah, yang pertamanya saya belum paham, orang hina memberi maaf saat tidak mampu. Iya. Maksudnya Saat tidak gimana, mampu Ustaz? membalas. Iya. Saat tidak mampu membalas, Iya. gitu. Nah kalau Iya, Ustaz. gitu Dia memberi saya maaf. ulangi ilustrasinya. Iya. Kalau tidak sengaja terus minta maaf atau memberi maaf, ini dalam konteks karim, itu namanya mampu. indal kudroh. Iya. Maka tadi ketika nggak sengaja sikut kena kepala orang, terus bagi yang kena kepalanya memberi maaf, itu indal kudroh. Paham itu? Maka ketika itu terjadi, nah, itu orang karim. Maka bagi si yang sikutnya mengena kepala orang itu juga karim. Kenapa? Karena emang nggak sengaja. Proporsional minta maafnya. Nggak sengaja. Tapi kalau sengaja dijitak terus minta maaf, itu laim. Laim. Indal azi, dia lemah, bukan tempatnya dia nggak punya kekuatan, alasan untuk minta maaf, orang sengaja kok, gitu kurang lebih. Itu laim. Nah, fenomena itu kan kita kontekkan, kita hubungkan dengan kondisi sekarang itu, minta maaf. Apa Ustaz? Ini kan kata-katanya memberi bukan meminta, Ustaz. Memberi maaf bukan meminta maaf, Ustaz. Iya, terus kenapa? Yang Ustaz contohkan tadi meminta maaf gitu. Tidak Sama sengaja aja. meminta maaf. Bukan dari siapa soalnya datangnya. Itu karim. Al-laim ya'fu indal ajzi. Orang hina memberi maaf ketika lemah. Paham? Saya ikuti pikiran Ibu. Ya. Dia nggak mampu membalas. Itu kan endal azzi. Terus diberi maaf. Tapi kalau yang karim saat mampu. Dia mampu membalas. Tapi dia nggak balas. Itu karim. Orang hina, kenapa nggak dibalas? Karena tidak mampu. Laim. Coba kalau mampu. Dia balas juga. Itu laim. Iya. Kalau dibalas? Kalau dibalas, lah kan nggak mampu. Enggak, yang dijitak tadi dia balas gitu. Jadinya apa? Yang dijitak, dia Ngebales. balas. Lah itu mah di luar konteks itu mah. Tidak memaafkan Lihat itu kan. Di luar konteks. Nah Ibu nih kalau biar paham mesti nginep di rumah saya seminggu. Dicetak dulu. Enggak. Iya kan dijitak karena nggak mampu jadi. Ya itu indal azzi. Terus azun, lemah. Mukjizat, melemahkan.
Iya, sudah. Nanti melebar panjang. Slide Kasih berikutnya. Iya, sama-sama. Ya, ya. Uhibbus sidqa wa akrahul kadhib. Tuh, uhibbu sama akrah. Aku suka. Akrah aku benci. As-sidqa, benar. Jujur. Kadzib, bohong. Aku suka kejujuran. Aku benci kedustaan. Nah, itu aku. Anania. Keakuan. Fitrah. Ini fitrah nomor 5 ini. Semua orang. Siapapun. Iya. Ada lagi. Enamnya belum. Oke. Nomor tadi udah 6 selesai. tadi yang- belum, baru Belum. 5. Belum. Baru yang tadi 5. belum. Belum, 6 belum. Nomor Balik. 6. Buru-buru masih mau lebaran ya, Sob? Iya. Qadarul jamaah khairun min sofil furqah. Kadar artinya kotor. Kalau air tuh butek. Jamaah itu jauh lebih bagus ketimbang bersih tapi sendirian. Nah, ini dalam konteks politik. Ya, bersih tapi sendirian, nggak bisa berjuang. Persis kayak keadaan sekarang. Kotor berjuang juga. Benar. Paham itu? Ada kompak itu. Udah hal kotor. Jauh lebih bagus. Menang dia. Nah, jangan salah paham. Kata kuncinya lebih bagus. Lebih bagus bukan dalam artian syariat, dalam artian Quran. Bukan. Dalam artian birahi. Ya. Apa bagusnya? Dia mencapai cita-cita. Ya, mencapai cita-cita. Ini sebanding dengan ungkapan al-haqqu bilan nizam yaglibuhul batil bin nizam. Hak tanpa sistem, nggak pakai partai, kalah sama yang batil tapi pakai partai. Nah, itu partai jadi wajib dalam rangka menegakkan yang hak. Ya, betul tidak? Iya. Nih, partai. Iya, ada partai besar, ada partai kecil. Kalau partai besar, nah itu murah. Oh, Korean. Kemudian, nih Pak Tarjani udah menghayati balaghah nih. Partai besar, partai kecil. Gitu. Iya, iya. Kodian sama eceran. Oke, kadar sama safwa, jamaah sama furqah. Tuh, jadi muqabalah. Ini nomor 7 bagus sekali. Ma'ahsanad-din wa dunya ijtama'a. Wa aqbahal kufra wal iflasa birrajul. Langkah indah dunia dan agama apabila bersatu. Dia soleh, dia kaya, itu bersatu. Alangkah jeleknya, udah kufur, miskin. Kafir, miskin lagi. Iya. Jadi ahsan sama akbah. Adin, itu adunya. Sama adin sama iflas. Adin sama ikhlas. Kan, ahsan itu satu sama din. Ahsan, Sama dunia. Sandin. Sama iflas. Din sama dunia sama iflas. Paham itu? Ini keluasan makna dunia bukan lawannya akhirat di sini. Dunia adalah ya kekayaan. Tapi iflas Ahsan ini sama apa? Tadi, San? akbah. Apa? Oh, ya.
Akbah. Malah ada 3 ini. Ahsan, akbah, din sama kufur. Dunia sama Iya, ikhlas. makanya kufur. Din sama Iya, kufur. din Ya. sama kufur. Iya, dia soleh, terus kaya. Itu lebih bagus. Terus lawannya jelek. Kufur miskin. Udah jelek, kufur, miskin. Kafir, miskin. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Qaulun Nabiqah al-Ja'di. Ada orang namanya penyair Nabiqah. Rambutnya keriting. Maka digelari al-Ja'di. Ja'di itu keriting. Madihan, memuji. Fatan. Tamma fihi ma yasurru sadiqahu. Ala anna fihi ma yasu'ul a'adiyah. Pemuda itu dapat membahagiakan temannya dengan sempurna. Namun dia berlaku jahat terhadap musuhnya. Yasurru lawannya yasu'u. Sodiqo sama a'adiyah. Musuh. Teman musuh. Nomor 9. Qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Falal judu yufnil mala wal jaddu muqbilun walal bukhlu yubqil mala wal jaddu mudbirun. Apa ini? Kok akak? Ini kurang T. Tak ada. Tak ada kedermawanan menghabiskan harta karena rizki akan menyongsongnya. Dan tak ada kekikiran mengekalkan harta karena rizki akan meninggalkannya. Jud, kedermawanan, dilawankan dengan al-bukhl, pelit. Yufni, menghabiskan, dilawankan dengan yubki, mengekalkan. Mukbil, datang, dilawankan dengan mudbir. Mudbir, belakang tuh mudbir. Tadabur, belakang. Iya. Iza adbaro, dubur. Itu di Al-Quran ada. Ya, dikit lagi nih Pak Jamal, satu lagi kalau nggak salah. Oh, kalau Muhammad bin Umran. Ya Amirul Mukminin al-Mansur. Ma ajmudu fi haq wala azubu fi batil. Aku tak akan membeku, maksudnya diam, jumud, dalam membela kebenaran, tuh kata Habib Rizik, dan tak akan mencair dalam kebatilan, walaupun dikasih duit 1 triliun, nah dia nggak cair, ya kan? Ajmudu dilawankan dengan azubu. Oke. Hak dilawankan dengan batil. Kayak model kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu muqabbalah. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Oh ini dia. Kenapa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ada 4. Ya'mur sama yanha, ma'ruf sama munkar, yuhil sama yuharrim, thayyibat sama khaba'is, dilawankan. Ulang Ustaz. Ya'mur sama yanha, ma'ruf sama munkar, Ya. yuhillu sama yuharrimu, thayyibat sama khobais.
Iya, khobais. Yuharimu. Minal khubusi wal khobais. Diartikan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kan kalau masuk WC itu. A'udzubika minal khubusi wal khobais. Setan laki, setan perempuan. Kalau itu yang apa maksudnya Ustadz ya? Ya kan saya aja baru baca. Maksudnya setan laki, setan Nah, perempuan Ibu, maksudnya apa Ustadz? Kan Ibu kan Setannya udah ada dua. udah lamaan bacanya. Saya kan nggak ke belakang. Khubuis, khobais, ya minal khubusi, setan laki-laki, khobais perempuan. Setan kan segala sesuatu yang menggoda, mengganggu, yang tidak dibolehkan dalam WC kita lakukan. Itu khubus, itu khobais, keji, gitu. Nggak boleh, gitu kurang lebih. Saya nggak tahu tuh, ada yang lagi buang air sambil ngerokok. Masuk Ada kan? semua. Hah? Ada. Kenapa itu? Siapa itu? Yang jawab. Dulu ya, sekarang mah enggak. Iya. Iya, silakan Pak Jamal. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Oh, Bagi Menit mah. yang ingin bertanya, silakan. udah kayaknya Pak Jamal udah banyak nanya tadi di jalanan. Ya bertanya persimpangan Ustaz. Udah kejawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka dianggap sudah paham. Ustaz, dianggap sudah paham. Alhamdulillah. Ya kan? Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian Balago yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah keilmuan kita dalam ilmu bahasa tentunya dan dapat diterapkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukran, banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Jamal.